Halo para FPL manager seluruh Indonesia, welcome to our first ever Warkop FPL podcast. Nah, jadi ceritanya gini, kenapa kita bikin FPL podcast? Jadi itu sebenarnya ini ibaratnya pasrah, bukan pasrah sebenarnya, cuman kita mau mengide-ngide lah karena kita tahu pastinya sepak bola kan itu sebuah olahraga yang sangat penting di Indonesia ya. Terus juga kita perhatiin FPL ini salah satu game sepak bola yang paling banyak dimainin di seluruh dunia pastinya lah ya. Nah, apalagi Liga Inggris banyak yang nonton kan. Jadi karena juga kita kebetulan ada yang udah lama main. Contohnya gue dan Amar gitu kan. Nah ini, tapi ntar ya sebelum perkenalan. Nah jadi kita bikin Twitternya pertama Warkop FPL nih di bawahnya Noha yang paling bawah. Nah ini udah ada sosmednya nih kita nih, udah ada Twitter sama Spotify. Nah karena tadi gue udah sebut 2 nama, perkenalan dulu dong. Yang pertama gue Fadil. Gue kalau misalnya lu nonton di olahraga sebelah yang katanya ini football, apaan football, ini mah hand egg. Nanti ada yang nonton ini, maaf. Jadi tapi janganlah, masa kayak gitu doang dipermasalahin. Nah gue juga ngisi di NFL Fans Indonesia, cuman karena gue main FPL, kalau gue kasih lihat ini, kalau game week history gue udah main dari 2013. Nih, tuh, ini ya, tuh. Gue udah main dari 2013 sampai sekarang kemarin 2020. Nah, ini berarti musim ke-8 gue main FPL. Wow, gak berasa ya udah 8. Nah, kalau season gue paling tinggi itu pas musim 2018-2019 pas Salah musim pertama ya, Mar ya? Iya. Kedua ya? Musim pertama. Musim pertama ya? Nah, Pertama. musim pertama dia. Pertama itu. Iya, musim pertama dia masuk Liverpool, terus gacor banget, poinnya selalu double digit ya, sekali 2 kali single tapi double digit mulu. Gue kaptenin dia aja terus tahu-tahu poinnya gede dan masuk ranknya top 75.000 di dunia. Dan ya itu poin tergede gue. Nah itu gue Fadil. Yang kedua nih di bawah gue persis. Oh ya, sama satu lagi gue Premier League gak ada fans sih, gak ada ngefans tim. Gue jagoannya Bayern Munchen. Nah enak banget. Nah yang kedua nih di bawah gue ada Amar. Silakan Mar, perkenalan dulu. Hey, what up everyone? Gue Amar, gue fans Liverpool. Gue juga suka muncul di NFL Fans Indonesia. Kalau di sports in general, gue lebih sering nulis. Tulisan gue dan teman-teman bisa dibaca di medium.com/the-amateurs. The Amateurs. Kita juga ada Twitter di The Amateurs ID. Jadi ya untuk FPL gue lupa kapan gue mulai, tapi yang gue ingat, gue itu nggak pernah serius. Gue selalu main sampai setengah musim, kemudian udah males lah. Karena kan benar banyak karena kan dia panjang weeknya ya, nggak kayak NFL. Kita cuma main sampai week 16, ini kan sampai week 37 atau 38 aja, ya kan. Lama-lama makin males, jadi ya gue nggak pernah serius. Tapi gue ngikutin sepak bola, gue cukup nonton, suka tukar diskusi sama banyak orang, bikin tulisan analisis sepak bola. Tapi kalau untuk fantasi, gue rada-rada mild. Tahun ini ketemu banyak teman-teman yang suka di NFL Indonesia, Noah sama Fadil suka FPL juga, jadi ya kayaknya tahun ini mau coba serius dan mengkombinasikan ilmu dari diskusi sama teman-teman, dari hasil eye test, malah statistik, gue coba bawa ke FPL deh. Jadi biar serius. Oke, nah terus sama satu lagi di bawahnya Amar nih ada yang pakai jersey apa nih? City. Atlanta Etihad itu, gue kira Atlanta City. United anjir. Etihad City. City, Pak. City tahun berapa tuh? Tahun ini. Oh, tahun ini. Oh, iya. Oke. Nah, ini yang ketiga ada Nuha nih. Sekarang perkenalan dulu, Nuha. Oke, so halo semuanya, nama gue Nuha. So, I'm not necessarily Manchester City fans, but ya gue sebenarnya fans tim tetangga sebelahnya. Tapi ya sekarang gue malu lah untuk mengakui itu sebagai fans United, malu lah. Tapi ya udah lah ya. Ya kita tahu lah prestasi MU kayak gimana sih. Main fantasi itu sebenarnya udah cukup lama. Gue tuh
seingat gue pertama kali main fantasi itu ketika Premier League itu udah berubah logo dari logo yang sekarang. Kalau nggak salah sih musim 2016-2017 ya. Iya, 2016. Dan concernnya sama seperti Amar, di awal-awal tuh mainnya tuh nggak terlalu serius ya, soalnya yang penting drafting main, siapa DGA lah atau siapa, udah stick aja sampai di end gitu, nggak terlalu mikirin apa itu wildcard, free hit, triple captain, udah yang penting sampai selesai aja, jadi nggak pernah benar-benar serius. Cuman tahun lalu itu udah mulai coba untuk bermain secara serius, tapi akhirnya nggak sampai selesai karena ya banyak kesibukan dan memegang banyak fantasi juga, jadi handle-nya itu agak ribet, jadi ya nggak selesai, dan tahun ini mencoba untuk lebih serius lagi sih. Oke, nah tuh makanya jadi buat kalian keep support us. Ntar kita kasih saran-saran pemain yang harus kalian beli, gimana kondisinya atau gimana, karena kita punya backingan data yang kuat. Tenang aja. Mantap. Data kita ini udah kita ambil dari sumber terpercaya, jadi tetap follow kita dan tetap support kita ya. Nah, jadi sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, klik lonceng sampai subscribe buat YouTube kita. Nanti setiap H-1 game week kita bakal upload podcastnya. Jadi yaudah kita langsung mulai aja. Nah, kebetulan kan pasti banyak dari lo yang tiba-tiba nonton langsung, wah gue pengen ikutan nih main. Nah, cuman kebetulan gue dapet info nih si Nuha baru daftar. Iya, gue baru daftar lagi. Tadi sebenarnya Nuha agak bingung. Nih gue kalau main sekarang telat gak ya? Gue bilang gak telat karena seperti yang tadi Amar sama Nuha bilang, itu biasanya tengah-tengah season ada manajer yang stop. Nah itu ada kesempatan buat naik. Itu jadi sebenarnya menurut gue masih baru udah ketinggalan week 2 tuh belum telat gitu. Nah, belum. Gimana Nuh kalau ini how to play-nya nih? Nah kebetulan nih kalau lo lihat di sebelah kanan gua nih, sebelah kanan kita nih. Ini kan gua udah buka ini nih FPL nih. Nah, gimana nih? Nih gua sekarang lagi di line up. Jadi gimana cara mainnya nih? Kan pertama kan daftar isi data bla bla bla, terus kan dikasih budgetnya 100 juta pounds ya. Iya. Nah, terus kita abisin duitnya buat ngisi semua posisi, terus isi nama tim, abis itu join liga kan. Nah, terus kita udah masuk. Nah, terus gimana nih Nih gue udah masuk. Terus gimana nih biar para ya buat yang nonton atau yang dengerin di Spotify bisa lebih paham gitu. Gimana Ya, so basically ya kalau misalnya kita udah masuk ke bagan yang pemain-pemain yang abu-abu tuh, itu kan artinya kan pemain masih kosong semua tuh. Tinggal kita gimana caranya buat spending money buat ngisi tim kita, pemain-pemain di tim kita. Yang pasti sih kalau saran dari gue, kalau bisa pilih pemain premium terlebih dahulu. Maksimal 4 pemain premium. Jadi tapi dulu, sorry gue stopin dulu dikit ya. Sorry gue potong. Apa itu pemain premium? Nah, pemain premium itu pemain yang harganya biasanya di atas 10 juta. Oke. Nah, untuk pembagiannya kalau dari gue menyarankan 1 defender yang harganya premium, 2 midfielder, 1 forward. Udah itu aja. Oke. 1 defender, 2 midfielder, 1 forward ya buat premium. Oke. Gue boleh nambahin nggak? Boleh dong, boleh. Jadi mungkin tadi ada beberapa basic yang kelewat. Kalau lu pada lihat di sebelah kiri kita ya, Dil ya? Di sebelah kanan. Sorry. Sorry. Di sebelah kanan kita itu kan lu lihat ada pemain, kalau lu hitung jumlahnya ada 15. 2 kiper, 5 back, 5 gelandang, 3 striker. Nah, lu punya uang 100 pound, 100 juta. 100 pounds lah. Kayak kita hitungnya 100 lah ya. Kita punya uang 100. Nah, dengan uang yang lu punya 100 itu, lu harus pilih 15 pemain yang lu prediksikan akan bermain dengan baik di setiap game week-nya. Nah, tadi maksudnya Nuha itu milih pemain premium adalah yang tadi harganya mahal. Kalau gelandang atau penyerang mungkin harganya di atas 10. Kalau back itu dia masuk harga 7 atau 7,5 sih gua nganggap udah premium. Kalau kiper itu gua 6 udah premium nganggapnya. Sih gua udah. Nah, jadi
triknya Nuha itu tadi bagus, dimasukin satu pemain back, 2 gelandang, satu lagi forward. Nah, dari situ tuh lu kan jadi harus bagi tuh uang lu kemana aja tuh sisanya. Lu lengkapin 15 roster itu, terus udah gitu lu pilih 11 pemain, kayak lu milih strategi sepak bola beneran. Lu bisa pilih 4-4-2, lu bisa pilih 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2. Pilih pemain-pemain yang lu rasa terbaik dan akan menghasilkan poin. Nah, poinnya datang dari mana? Ini mungkin nih harus dijelasin nih. Poinnya sih sebenarnya cukup simpel ya. Kalau FPL itu umumnya datang dari gol, ya kan, datang dari assist, sama datang dari, kalau back sama kiper tuh biasanya yang poinnya besar tuh dari clean sheet. Nah, ini clean sheet. Lu bisa cek detail poinnya di websitenya Fantasy. Kebetulan gue lagi buka juga nih sekarang nih. Boleh ditunjukin dia sekalian, ditunjukin. Jadi lu bacain deh tuh poinnya. Nah, gue lanjutin ya dari Amar. Jadi lanjutin. Kalau pemain lu main, nah kalau misalnya dia main sampai 60 menit itu dapat poin 1. Cuman kalau misalnya dia tiba-tiba diganti sebelum 60 menit, dia nggak dapat tambahan 2 nih. Jadi kalau misalnya ada pemain yang mainnya lebih dari 60 menit, belum termasuk ini stoppage time ya, itu poinnya jadi 2 gitu. Otomatis 2. Nah, terus kalau misalnya goalkeeper atau defender bikin gol, itu poinnya 6. Wow, cuman kan back kan jarang paling gede bikin poinnya gol. Kecuali Van Dijk ya. Van Dijk sering bikin Van Dijk, terus Trent Alexander-Arnold. Nanti kita bahas lah. Nah, iya. Terus kalau misalnya midfielder bikin gol, itu 5. Nah, nanti ada hubungannya sama saran dari gue tentang captaincy. Nanti. Kalau itu dari gue ya. Nah, kalau misalnya penyerang bikin gol dapat poinnya 4 karena emang tugas penyerang itu bikin gol. Ya kan? Nah, tapi tetap bobotnya gol itu berat ya dibandingkan kayak cuman main doang. Jadi bisa jadi tips nih buat para manajer, FPL manager, cari pemain yang bisa cetak gol di posisi manapun. Tuh, itu udah tips paling gampang deh tuh. Iya. Nanti bakal lanjut di pembahasan selanjutnya. Iya. Nah, nanti tar dulu kita masih poin. Nah, next ini kalau misalnya bikin assist poinnya 3. Terus kalau misalnya clean sheet, nah clean sheet itu kan sorry Dil, gue potong. Itu assist itu untuk semua pemain poinnya 3 atau buat gelandang 3, terus udah gitu striker jadi 4 apa gimana tuh? Enggak. Ini for each goal assist semuanya 3. Oke. Semuanya 3. Nah, next ini clean sheet. Clean sheet itu kan tugas utamanya kiper sama defender, otomatis kan. Kalau misalnya clean sheet, poinnya 4 buat goalkeeper sama defender. Cuman tak dulu. Misalnya nih, sampai menit 60 dia clean sheet, itu nanti FPL langsung nambahin poin 4. Tahu-tahu pas menit 93 ngegolin, ya udah hilang tuh clean sheet gitu. Hilang 4 poin. Jadi hilang. Nah, jadi kalau dari gua dan pastinya Amar sama Nuha nyaranin cari kiper, atau kalau kiper sebenarnya jangan mahal-mahal ya. Kalau gue ya. Kalau kiper tuh justru cari yang clean sheet, yang bisa clean sheet tapi nge-save-nya banyak. Karena save dapat poin juga. Save juga dapat poin. Save betul dapat poin. Nah, karena kalau save-nya makin tinggi itu bonus poinnya tinggi, tapi nanti bonus poin ntar ya. Nah, kalau defender, gue saranin lagi kayak tadi kalau bisa premium tim yang susah ditembus. Gitu, kayak contohnya Liverpool gitu kan. Nah, next. Ini kan clean sheet buat midfielder ya. Midfielder kan emang tugasnya jagain gawang kan enggak kan? Kan dia kan biasanya distribusi bola. Kalau clean sheet-nya midfielder cuma 1 gitu. Nah, next. Nih yang tadi gue bilang buat kiper. Kalau setiap 3 save dari kiper itu dapat poin 1. Nah, makanya saran dari gue, cari kiper yang timnya tim mediocre tapi pertahanannya lumayan, cuman sering diserang. Gitu. Kalau misalnya dia nge-save terus, wih, gila, save-nya meledak tuh. Wah, udah clean sheet 4, misalnya dia save-nya 9 kali, dapat tambah 37, tambah bonus poin 3, 10. Wah, udah. Poin udah mantep banget deh. Nah, terus ini kalau misalnya kiper nge-save penalti dapat poin 5. Paling gede, betul. Itu udah 5. Wah, itu kalau misalnya udah 5, clean sheet, bonus poin, wah udah deh. Ambiar tuh poin. Ambiar. Panen. Cuman kalau misalnya,
Cuman kalau yang nendang penalti, kalau yang penaltinya gagal itu -2. Harus diingetin kita ada minus juga poin di. Ada minus juga, ada Iya. minusnya. Nah, terus ini bonus poin. Bonus poin itu ada bonus poin nanti di ending match itu ada pemain nanti kan ada bonus poin sistem. Nah, itu 1 sampai 3 gitu. Nah, tapi nanti bonus poin kita jelasin ya. Terus ini yang kita kayak ke minus-minus. Kalau misalnya setiap kebobolan 2 gol oleh kiper atau back itu -1. Jadi setiap 2 -1. Kalau kebobolan 4 -2 gitu. Jadi kelipatan 2. Nah, kalau pemain kena kartu kuning buat semua posisi -1. Kalau kartu merah semua posisi -3. -3. -3. Wow. -3. Nah. Kalau bunuh diri baru -2, bunuh diri. Nah, ini sekarang kita ke clean sheet ya. Clean sheet itu akan diberikan kalau nggak kebobolan selama main setidaknya 60 menit tuh. Jadi kalau misalnya gue punya pemain back nih, terus udah gitu main selama 60 menit, terus tiba-tiba back gue diganti. Gue dapat poin clean sheet tuh. Dapat. Ya kan? Itu dapat. Nah, makanya kalau misalnya nih contoh misalnya pemain Liverpool Joe Gomez kan sekarang di center back ya. Tiba-tiba Joe Gomez-nya diganti gitu, padahal masih menit 65 tapi Liverpoolnya masih clean sheet. Joe Gomez-nya dapat clean sheet walaupun nanti Joe Gomez udah diganti terus Liverpool kebobolan, Joe Gomez tetap dapat clean sheet gitu. Nah, iya. Gitu. Enak gitu. Nah, terus kalau assist ini sebenarnya agak rancu ya. Assist sebenarnya gue jujur rancu karena gue sempat kaget pas tahun kemarin itu. Misalnya nih contoh Tottenham nih, Harry Kane bawa bola terus di-tackle di kotak penalti kan, tapi nendang Son. Si Kane itu dapat assist. Tuh. Itu sebenarnya jadi kayak assist penalti gitu ya. Assist penalti, iya. Nah, jadi ini memang kalau di dunia FPL pasti langsung pada protes. Ini seharusnya assist. Ya cuman FPL-nya berkata lain ya. Ya udah ngikut aja gue. Itu ada teorinya nanti gue jelasin. Oh, ada teorinya. Oke. Nah, terus ini ada bonus point system. Nah, bonus point system ini sebenarnya agak ribet ya. Cuman ini sebenarnya lu nggak usah pedulin. Yang penting intinya lu punya pemainnya bagus aja udah. Kalau pemain lu bagus, ngegolin, ngasis, udah bonus poinnya gede. Bonus point sistemnya gede. Kalau misalnya paling tinggi ntar dapat 3. Karena ini banyak banget tuh kan, banyak banget. Jadi nggak perlu lah ya kalau bonus point system, ntar ngikut aja gitu. Terus udah sih itu aja kalau poin. Nah, terus kita masuk ke selanjutnya nih. Ini mungkin para managers yang suka dilema nih. Chip. Jadi di FPL itu chipnya ada 3. Ada bench boost, ada triple captain, ada free hit. Bench boost itu jadi kalau lo aktifin, pemain bench kan biasanya nggak ngasih poin, ya kan? Kalau misalnya bench boost, nanti lo aktifin, nanti pemain bench lo ngasih poin, gitu simpelnya. Jadi misalnya kayak kemarin tuh deal yang kita quote di Twitter Warkop FPL, ada yang di benchnya poinnya bagus banget. Lalu ceritain dah tuh. Aduh, itu jadi itu gini, gue pemain Leicester bukan sih? Iya. Gila. Oh, itu nggak ada Leicester, ada pemain Everton. Jadi gila nih. Jadi kan gini, kan biasanya FPL suka ini kan, Twitter FPL suka nge-mention gitu kan. Nah, siapa yang pemainnya di bench? Toto ada orang nge-mention dia nge-bench Calvert-Lewin, James Rodriguez, Castagne, sama kipernya gue lupa. Itu kalau ditotalin lebih tinggi total poinnya daripada starter dia loh langsung. Hampir 30 apa poinnya? Nyaris 40 malahan. Iya, hampir 40. Gila, makanya ntar kalau misalnya pemilihan bench ntar ada tipsnya lagi dari gue kalau gue ya. Nah, ini kalau bench boost ya. Cuman, nah ini boleh dari kita bertiga kasih saran ya. Kalau gue bench boost itu gue saranin pas double game week. Kenapa? Karena kalau misalnya lu punya pemain di bench yang 2 match, walaupun timnya tim jelek atau gimana, lu aktifin aja karena kalau misalnya dia main 2 kali, biasanya kan kalau misalnya dia kebobolan atau apa kan biasanya cuma poinnya 2 atau berapa. Nah, kalau misalnya lu bench boost terus dia main 2 kali, biasanya kalau mainnya kebobolan atau jelek atau apalah gitu, 4 lumayan, 2 poin mah lumayan. Kalau gue itu. Gue setuju sih sama Fadil untuk ngaktifin bench boost itu pas banget di double game week. Jadi kalau buat yang nggak tahu, double game week itu adalah di mana dalam satu game week satu tim bisa main 2 kali. 2 kali, iya.
Kayak ya contohnya Boxing Day lah. Iya, contohnya Boxing Day. Iya benar. Atau enggak misalnya nih, misalnya Liverpool tahu-tahu di match week game week itu dia main cup. Nah, terus kan match-nya ditunda kan. Nah, dia biasanya itu. Itu jadi strategi yang cocok banget. Gue nggak tahu udah dijelasin apa belum, tapi ngingetin lagi. Jadi bench itu ada tiga pemain biasa sama satu kiper. Kan tadi kan kita di awal kan milih 15 tuh. Kita milih 15, 11 jadi starting kita, sisa 4. Nah, sisa 4-nya itu satu cadangan kiper, satu cadangan back. Tiga setengah lah. Tergantung lu penempatannya gimana, terserah lu itu. Nah, kalau lu aktifin bench boost, yang 4 cadangan lu itu kalau mereka dapat poin dan poinnya bagus, lu bayangin aja biar tuh poin bakal bleber. Nah, cuma sebelum gue moving on ke yang kedua nih, yang triple captain, gue mau ngasih tau dulu nih. Ini bench mungkin yang selalu diabaikan sama para manajer, tapi sebenarnya ini sangat penting loh. Karena kebetulan di grup WA kita ada yang kayak gitu. Dia naruh Richarlison di bench ketiga. Pas gue cek ada satu pemain yang gak main. Nah, gue bilang, wah rugi loh naruh Richarlison kagak naik. Karena gini. Misalnya contoh ya nih ya. Lu lihat di sebelah kanan kita ya. Nih gue kan naruh, ini kan game week 3 gue nih ya. Nih. Nah, gue naruh Justin di bench nomor 1. Ini kan ada angkanya nih 1. Nah, jadi gini, misalnya nih tiba-tiba Soucek nih, gue kan masang Soucek nih. Tiba-tiba Soucek nggak main. Nanti Justin ini yang gantiin dia duluan karena dia bench urutan pertama. Gitu. Ini jadi bench jadi ini urutan buat gantiin pemain. Cuman urutan prioritas ya. Iya, cuman ada unwritten rules sebenarnya. Sebenarnya sih ada urutan, cuman kadang kan orang baca rules kan ya banyak banget. Buruan kayak biar cepet selesai. Jadi gini. Misalnya lu udah pasang misalnya lu pasang Saint-Maximin nih di sini nih di pertama. Tiba-tiba Mitchell nggak main. Kan seharusnya kan Saint-Maximin yang gantiin ya. Cuman Saint-Maximinnya nggak main ntar. Misalnya nanti yang gantiin bukan Saint-Maximin, yang gantiin Walker Peters gitu. Karena syarat di FPL itu back harus minimal 3. Udah. Back itu syaratnya harus minimal 3 gitu. Jadi kalau gua nyaranin, kalau lo mau main kayak gua nih 3-4-3, pasti ini 3 back starternya main. Nah, yang starter pertamanya ya kalau bisa back buat gantiin back yang enggak main itu, atau enggak yang bench keduanya midfielder gitu kalau gue ya. Nah, kalau yang lain mungkin ada saran dari yang bench boost. Kalau Noah gimana, Bos? No, kalau bench boost saran dari lo, tips-tips lo. Sebenarnya sama sih ya. Jadi memanfaatkan bench boost tuh harus sama sih. Jadi kayak harus di game yang double game week gitu, karena memang pemain itu ada kemungkinan bakal main dan enggaknya itu presentasinya cukup tinggi. Jadi ketika pemain itu mungkin bisa yang di bench nih, khususnya yang di bench itu tiba-tiba main, nah itu bench boost bisa langsung diaktifin. Kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin Amar mau nambahin? Enggak ada. Nah, gue terakhir ini last banget dari gue. Kalau misal lo baru bikin tim, kalau gue juga pengalaman, gue juga nge-follow beberapa FPL managers yang jago banget. Gue mau kasih shout out dulu ke panutan gue, ada nama YouTube-nya Davy FPL, itu panutan gue banget. Karena pas gue ketemu dia, wah gila nih orang bener juga sarannya. Pas gue ikutin, gila poin gue langsung meledak banget. Nah, dan ini juga banyak banget para manajer udah nyaranin, kalau misalnya lu baru bikin tim, itu benchnya jangan mahal-mahal. Karena apa? Karena ya lu pemain benchnya jarang dimainin. Habisnya gini, contoh gini. Lu beli tiba-tiba lu beli misalnya lu maunya 3-4-3 kan. Berarti kan harus ada 2 pemain defender di bench sama 1 midfielder di bench. Nah, itu nanti defendernya jangan lu taruh di defendernya jangan lu taruh di bench yang harganya 5 juta atau 5,5 juta, karena kalau itu duitnya lu bisa upgrade ke pemain lain gitu. Bisa di-upgrade. Namanya itu budget enabler. Nah, budget enabler bahasa FPL-nya gitu. Jadi usahain kalau bench lu cari aja pemain yang termurah
Tapi ya kalau lebih hoki udah termurah dia starter. Contohnya kayak ini, contohnya kayak gue nih, si Mitchell. Tuh harganya 4,1 sekarang. Termurah tuh di FPL 4 loh. Itu. Iya, 4 juta paling murah. Nah, sekarang kita moving on ya ke triple captain. Nah, triple captain nih kalau gua kasih lihat nih, poin kapten lu akan dikali 3. Nah, biasanya kan kalau kapten kali 2 kan. Ini kali 3. Nah, kalau gue nyaranin triple captain itu sama kayak bench boost pas double game week. Karena apa? Misal salah main 2 match di double game week, terus bikin gol 2, total 4 gol. Triple captain, ambiar. Dah. Bleber, buar. Nah. Mar, gimana Mar kalau lu saranin triple captain kan? Ini juga sama sih. Pokoknya kalau mau pakai chip itu kayaknya memang konsensusnya adalah untuk pakai di double game week, terutama untuk bench boost sama triple captain. Soalnya kan untuk kapten sendiri dia kan mengkali lipatkan poin dari pemain yang lu pilih jadi kali 2. Kalau triple ya berarti kali 3. Nah, lu bayangin aja udah dikali 3, main 2 kali 2, jadi kali 6 ya. You do the math lah. Ambiar tuh. Ambiar, bleber. Nah. Gimana? Kalau lu gimana no? Kalau lu tips triple captain? Sebenarnya nggak jauh beda, sama sih. Jadi memanfaatkan triple captain tuh memang bukan harusnya. Jadi ya di double game week itu, karena memang contohnya deh, kalau De Bruyne misalnya assist, dia anggaplah Man City dapat 3-0 lawan Manchester United dan De Bruyne assist semua tuh. Assist kan poinnya tuh 3 ya kalau nggak salah ya. 3 tadi. 3 kan ya? 3. Nah, De Bruyne assist 3, berarti poinnya 9. Tambah kapten ditambah 2, 11. Ya kan? 11 dikali 2 itu, kan. Sorry, kapten kali 2, 18. Ya, kapten kan udah dikali 2 tuh, 18. Nah, kalau misal ditambah lagi triple kapten, jadi 7. 18 kali 3. Udah, hitung aja berapa. 9 kali 3, 9 kali 3, sorry, 9 kali 3. 9 kali 3. 9 kali 3, 9 dikali 3 ya 27 27 lah. 27. Iya. Nah, kalau dia bisa main lagi minggu depannya dan dia ngasihnya sama lagi 27 poin, udah 2 minggu. Jadi seminggu itu 54. Poinnya segitu. Banyak tuh. Wah, lebar jadi ya. Nah, itu kan chip triple captain. Cuman ini kapten nih, sekarang captaincy ya. Jadi gini, kalau lu buka di app-nya FPL atau misalnya buka di web. Jadi gini, ini lu lihat kan, gue kan sekarang masang kapten di Salah ya. Jadi kalau lu mau masang kapten nih caranya nih, lu klik pemainnya. Nah, ini kan gue udah masang kapten nih. Misalnya gue ganti dulu ya, gue ganti ke Socek ya nih kapten. Nah, misalnya lu mau masang kaptennya di Salah, lu klik pemainnya, lu tulis, lu pilih make captain, udah gitu. Nah, cuman ini ada fee itu adalah vice captain. Jadi vice captain itu nanti di FPL misalnya nih, amit jangan sampai lah tiba-tiba Salah nggak main nih. Nanti si De Bruyne ini yang gue pasang jadi vice captain yang jadi kaptennya gitu. Nanti si Salah nggak main misalnya, nanti si Justin yang masuk gantiin Salah gitu. Simpelnya gitu. Nah, jadi pemilihan kapten itu sangat krusial karena ini penentunya gitu. Ini penentunya gitu. Nah, gue boleh kasih saran nggak dia buat kapten? Saran dari gue, kalau saran dari gue semusim full dah kaptenin midfielder aja deh, udah itu aja. Jangan kaptenin back, back lagi lu kaptenin back, toto kebobolan, sedih kan. Yeah. Kalau penyerang itu menurut gue tendensi buat bikin assist agak jarang, kecuali kemarin Harry Kane bikin 4 assist kalau nggak salah ya kemarin ya. Nah 4 assist Harry Kane 4 assist. 4 assist, nah tapi kan itu jarang-jarang. Kalau midfielder bikin assist kan sering. Bikin gol, wah nilai plus banget. Jadi kalau menurut gua kapten udah pemain gelandang aja. Terus juga kaptennya jangan yang aneh-aneh deh. Misal lu mau ngide, gua mau ngekaptenin Harvey Barnes, gua mau ngaptenin Socek, gua mau ngaptenin misalnya TAA sih sebenarnya ya poinnya gede, cuman agak resiko. Bisa gua kaptenin TAA, jangan deh. Mending lu kaptenin pemain premium aja deh, dah. Kalau gua ya. Berarti ini gue udah punya 2 opsi antara gue kaptenin Salah atau De Bruyne kalau gue itu. Nah, kalau yang lain gimana? Kalau tips captaincy? Gue mau sedikit nambahin aja sih. Jadi kalau captaincy itu
Kalau menurut gua nggak harus pemain yang berlabel premium, tapi yang dia reliable buat dimainkan selama satu musim. Contohnya kayak Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, terus sama Mane bisa, sama Heung-min Son yang Heung-min Son. kita udah pasti yakin 4 pemain itu bakal main selama full satu musim dan at least berpoin. Karena kita bakal dependen sama 4 pemain ini. Maksudnya 4 pemain yang kita pilih sebagai kapten ini. Karena memang sudah jaminan poin. Nah itu pasti itu jaminan poin. Nah itu sih. Oke. Amar, kalau tips kapten sih gimana? Kalau kapten sih tips dari gue adalah sebenarnya yang tadi Nuha sebutin udah nama-nama premium semua. Bilang jangan nama yang non premium tapi yang disebut premium semua. Iya. Mungkin kalau mau lihat pemain-pemain yang berpeluang bisa dikaptenin itu bisa lihat nama-nama kayak Danny Ings and then Jamie Vardy. Tim yang punya ujung tombak andalan atau yang mungkin jadi carry-nya lah gitu. It doesn't have necessarily to be a striker, but lu lihat satu tim ada pemain yang jago banget yang ya kalau fantasi NFL kayak di fit terus, kan dia sumber poinnya dari situ tuh. Kebetulan contoh yang bisa gue kasih itu Danny Ings sama Jamie Vardy. Nah itu boleh tuh dipertimbangkanku karena dia walaupun nggak segemerlap Mohamed Salah atau Kevin De Bruyne, minimal dia mungkin di pertandingannya kalah tapi kayak kalah 3-2 kan duanya yang golin Danny Ings gitu. Gak peduli hasilnya tapi kan lu dapat poin dari 2 golnya Danny Ings jadi ya bisa coba lihat dari situ juga sih. Itu saran captaincy dari kita ya. Nah, next. Tapi nanti abis gue baru kepikiran ada satu lagi. Nah, ini ada lagi satu chip namanya free hit. Jadi gini, free hit itu ibaratnya wild card tapi sementara. Nah, wild card apa nanti? Abis chip kita jelasin tentang sistem transfer ya. Nah, free hit itu jadi lu dikasih free transfernya unlimited tanpa batas untuk satu game week aja. Jadi lu bisa ganti semua pemain di tim lu, cuman di satu game week aja. Nanti pas game week selanjutnya itu balik ke awal lagi gitu. Nah, kalau gua nyaranin pakai free hit itu pas tim lu banyak yang cedera atau pas blank game week gitu. Karena gini, kalau misalnya nih tiba-tiba ada 4 pemain lu cedera, free transfer itu maksimal kalau lu tabung tuh nggak bisa lebih dari 2, maksimal 2 free transfer. Pemain lu yang cedera 4. Misalnya free transfer udah dipakai 2 nih. Nah, yang ketiga kan lu ganti otomatis poinnya minus kan. Nah, makanya itu pakai free hit. Sama satu lagi kalau misalnya blank game week. Misalnya nih yang tadi contoh kasusnya kayak Liverpool pas game week itu dia nggak main, berarti kan blank kan. Tiba-tiba di tim lu ada 4-5 pemain yang blank juga. Nah, lu pakai free hit buat ganti pemain pas blank game week itu. Nah, buat masukin pemain yang main di game week. Nah, nanti pas game week selanjutnya balik lagi ke awal gitu. Nah, yang lain gimana kalau saran free hit? Dari gue free hit selain pada saat injury boleh dipertimbangkan untuk ambil setelah international break biasanya. International break. Karena selain ada risiko untuk injury juga, lu bisa apa ya? Review beberapa game week ke belakang terus kayak gitu lihat di international match kali aja ada yang kelewat ternyata nih pemain bagus nih gitu. Nah, lu bisa manfaatin tuh itu tuh sama kayak ya if you fuck things up di awal-awal sorry for my language tapi ya it is what it is. Kayak aduh gue salah transfer nih kayak gue kemarin habis transfer Bruno gue ngerasa aduh awful banget dan lu nggak mau kehilangan banyak poin terus kayak gitu lu banyak pemain yang harus lu ganti jadi ya lu boleh pakai tuh free hit sambil lu pelan-pelan nabung tuh free transfer lu. Nah itu. Nah next, gimana kalau tips free hit?
Kalau free hit sih mungkin bukan tips ya, saran kecil aja. Jadi jangan terlalu cepat memakai free hit. Jangan buru-buru menggunakan free hit. Itu sih. Jadi kalau misalnya oke nih, ini udah masuk game week ketiga. Ya baru masuk game ketiga. Tapi kalau misalnya lu mau langsung aktifin free hit, nanti lu harus menunggu sampai week 19 buat free hitnya aktif lagi. Oh, wildcard. Itu wildcard. Free hit habis. Ya. Free hit chip 1. Oh iya. Ya, jadi pokoknya jangan terlalu buru-buru lah menggunakan free hit karena sayang aja kalau misalnya baru week 3 free hit udah dipakai. Padahal pemain lu masih sehat-sehat aja, masih bakal berpotensi untuk tampil bagus lagi di game week selanjutnya. Itu sih, jangan terlalu cepat menggunakan free hit. Nah, BTW gue ingetin kalau chip yang 3 chip ini itu cuman bisa jatahnya 1 dalam semusim, cuman 1. Oh iya, semusim. Jadi kalau lu udah klik play buat game week itu udah hilang. Nggak ada lagi gitu. Nah, ini kan free hit kan tadi berhubungan sama transfer. Nah, sekarang kita masuk ke sistem transfer. Nah, jadi ini transfer gue udah buka. Contoh gue ini kan gue udah bikin 2 transfer ya kemarin ya. Sisa uang gue 1,9. Ini ada free transfer. Jadi gini, per minggu itu lu dapat 1 free transfer. Maksud free transfer itu bukan gratis transfer gak pakai duit. Jadi maksudnya itu transfer itu free dari penalty point gitu. Nah, gue udah pakai kemarin karena gue udah nabung 2. Pas game week kedua gue nggak pakai. Nah, jadi kemarin itu gue transfer out si ini Aubameyang yang Aubameyang gue udah expect tinggi cuman poinnya 5. Nah jadi gue jual Aubameyang, gue ganti De Bruyne. Terus Danny Ings yang gue kira bakal jelek kemarin pas lawan Tottenham, ternyata dia bikin 2 gol. Cuman ya gue liat Calvert-Lewin ini emang lagi gokil banget. Karena gue baca stats itu Calvert-Lewin selama dipegang Ancelotti dia shotnya terbanyak kedua setelah siapa ya? Mohamed Salah tuh. Itu Egyptian King. Nah itu makanya gue pilih Calvert-Lewin. Jadi gue udah pakai 2. Nah misalnya ini kan gue liat nih Saint-Maximin cedera nih ya. Nih gue klik X nih. Kalau lu mau jual pemain, jadi lu klik X. Tuh. Cuman, lu lihat nih, cost-nya ada 4 poin. Karena free transfer gue udah kepake semua. Kalau misalnya lu udah ngelebihin free transfer, itu per transfer itu, lu di minus, total poin lu buat game week itu minus 4. Gitu. Gak mau kan, hit point tuh, aduh. Kalau gue bilang tuh haram deh hukumnya hit point. Jangan. Kecuali kalau misalnya cederanya banyak, terus lu udah pakai free hit ya. Nah, nih misalnya ini kan dapat poin. Nih misalnya gue mau jual lagi, nih gue mau nekat jual TAA, nambah 8 poin. Jangan kayak gitu. Jangan banyak kalau udah pakai free transfer jangan transfer lagi. Lu masa minus poin, sayang banget tuh. Sekarang tuh di FPL beda 4 poin aja tuh terjun bebasnya bisa puluhan ribu peringkat gitu. Karena fantasy is life. Fantasy itu kehidupan nyata. Aduh, lu kalau poinnya jelek, stres deh lu. Nah, jadi kalau gue sarannya free transfer gitu sih. Gue nyaraninnya free transfer lu pakai. Kalau misalnya ditabung, free transfer tuh bisa ditabung, tapi maksimal 2. Kalau misalnya nih contoh, next week di game week ke-4 lu nggak transfer, berarti kan di game week 5 lu dapat 2 free transfer kan. Kalau misalnya lu game week 5 nggak transfer, di game week 6 gak jadi 3 free transfer ya, tetap 2 pokoknya free transfer ya gitu. Karena maksimal free transfer 2 gitu. Jadi kalau misalnya lo memang mungkin udah expert atau dalam main FPL pasti lo udah tahu lah trik-trik main free transfer gitu. Nah, terus udah nih transfer. Nah, karena udah semua, jadi yaudah sekarang mungkin ini kali ya, sebelum kita kasih saran pemain ini kali ya, kita kasih lihat tim dulu kali ya. Kasih lihat tim kita buat di game week ke-3 ya. Nah, jadi ini sebelumnya poin dulu. Berarti kan yang udah main gua sama Amar. Nah, berarti gua kasih poin ya. Nah, kalau gua kemarin poinnya 94 poin, alhamdulillah. Karena gue terbantu sama, gue jujur, gue tadi tuh sempat kesel sama Aubameyang karena cuma 5 poin ya, jadi 10. Nah, ternyata untungnya Matt Ryan kemarin lawan Newcastle clean sheet. Nah, clean sheet kan tuh. Lawan Newcastle 0-3, dapatnya 6 poin, terus TAA Alexander Arnold dia clean sheet sama dapat bonus poin karena mungkin dia mainnya bagus. Terus nah, ini ada back sayapnya Leicester
James Justin yang bikin gol ternyata dia. Cuman dia kebobolan 4-2 lawan Burnley. Jadi poinnya seharusnya 8 jadinya 7. Nah, kemarin gue salahnya itu gue 2 kali udah salah loh. Gue kemarin 2 kali ngebencin namanya nih Tyreek Mitchell. Ternyata dia ngasis. Terus nih, gue kemarin itu pas game week pertama dia clean sheet lawan Southampton 6 poin loh. Aduh, gue kemarin juga ngebencin tuh si Mitchell kampret. Nah, terus ini Walker Peters kemarin dia lawan Tottenham, gue juga salah kenapa lawan Tottenham gue startin ya. Dibantai kan 5-2. Tuh, jadi poinnya 3. Kemarin Mo Salah kenapa ya Mar coba jelasin kenapa Mo Salah tiba-tiba kok kayak gue sebenarnya udah tahu nih trennya nih pasti Salah bagus, Mane jelek. Next week Mane bagus, Salah jelek. Ini gue gak tahu nih next week gimana. Nah, kenapa nih kemarin Salah? Kebetulan kan Amar fans Liverpool. Kenapa Salah? Dari yang gue tonton aja sih. Emang Mane yang step up aja sih sebenarnya. Kalau kayak kan ini yang sebenarnya gue gak gitu suka sama fantasi. Dia itu perhitungan poinnya tuh sangat terbatas gitu, limited. Dia nggak lihat aspek-aspek kayak dribbles, terus kayak gitu operan akurat, tinggi gitu. Jadi kalau Salah nggak cetak gol, dia tidak akan menghasilkan poin yang banyak di fantasi. Padahal apa yang dilakukan itu lebih dari sekedar mencetak gol di lapangan gitu. Sedangkan Mane kemarin kebetulan cetak 2 gol, golnya juga gol yang pertama juga itu kan dari blundernya Kepa kan, jadi ya I would say that it's not the hardest goal, tapi ya it is what it is, yang dihitung 3 poin tuh gol yang seperti itu, jadi ya udah makanya inilah tantangan main FPL karena perhitungan poinnya yang sederhana itu malah jadi tantangan. Jadi lo nggak dilihat secara eye test. Oke nih kayaknya mainnya jago, tapi eye test itu nggak bisa menjustifikasi pemilihan lo dalam fantasi. Kayak contohnya pemain Liverpool satu lagi, Thiago lu nonton, wah buset, paten coy Thiago. Jago banget Pak. Passingnya jago banget. Passingnya keren kan. Tapi poinnya berapa? 2 cuman 2 iya karena dia baru masuk juga 1 atau 2 gitu. Iya, 1 dari subs, 1 lagi dari clean sheet. Clean sheet juga nggak nyampe 60 menit. Cuman 1 poinnya. Cuma 1. Thiago cuma 1. Iya. Thiago cuma 1 poinnya. Padahal mainnya sejago itu. So ya, bakal jadi tantangan buat para manajer. Sekali lagi gue tekanin untuk menentukan siapa yang mainnya bagus. One day you can be confident in captaining Salah, but the result will end up otherwise, and the other you'll be captaining Sadio Mane, and you're hitting the jackpot ya gitulah. That's how fantasy goes, man. Oke, itu ya dari Amar ya. Nah, next ya, gue kemarin kan pas bikin tim, gue liat nih Saint-Maximin ya. Saint-Maximin kemarin gue liat line up-nya itu dia forward. Nah, dia mainnya mid. Jadi gue beli Saint-Maximin untungnya murah. Ternyata dia kemarin cedera, kampret nih orangnya. Cuma 32 menit, poinnya cuma 1. Terus, nah ini Aubameyang yang kemarin cuma assist. Gue kira bantai lawan West Ham, ternyata enggak. Cuma assist doang. Nah, poinnya 5. Jadi kali 2 jadi 10. Nah ini sebenarnya rahasia perusahaan, tapi ya udahlah gue kasih tau aja lah ya. Harvey Barnes. Gue sebenarnya udah favorit Harvey Barnes dari musim kemarin ya. Gue udah favorit pas dia tiba-tiba yang menang ini 9-0 lawan Southampton kalau gak salah. Oh musim lalu ya 9-0 Harvey Barnes, buset poinnya gede banget. Gue penasaran nih siapa Harvey Barnes kan. Nah terus gue sempat nge-hold 1 game week. Ternyata Harvey Barnes lagi-lagi gacor. Nah kemarin pas lawan Burnley tuh dia bikin gol sama assist. Terus bonus poinnya 3. Nah gue kebantu sama dia, Harvey Barnes. Jadi ini sebenarnya rahasia perusahaan juga, karena ini perusahaan gue ya maksudnya ya, tim gue maksudnya. Karena kalau lo lihat nih ownership dia cuma 3,8% loh. Ya harganya 7 juta cuman reasonable ini harganya kalau menurut gue ya.
Cuman yang pegang 3,8 loh. Menurut gue ini sleeper banget. Ini sleeper. Ini hot sleeper ini sih. Hot sleeper. Harvey Barnes itu udah pernah dibahas di Amateurs. Lo bisa cek di Medium. Nah, nanti gue taruh link di Amateurs di bio profile. Itu pernah dibahas sama salah satu kontributor penulis di Amateurs, Patrick Sinuraya. Dia bahas bahwa Harvey Barnes will be a great player. Dia bahas dari musim lalu. Dan sekarang terbukti kan di fantasi jadi paten. Jadi ya lo kalau masih ragu buat ngambil Harvey Barnes sih, you're missing out, man. Ya, that's your mistake lah. Ini Harvey Barnes yang punya cuma 3,8% loh. Dan lo misalnya pada beli pemain terkenal tapi yang kontribusi kecil, ngapain? Mendingan Harvey Barnes lah. Serius, dan ini Harvey Barnes bakal booming loh. Walaupun di lawan City menurut gue kayaknya dia punya celah nih buat nyerang City nih. Nah, terus gue penyerang 3 gue ada Danny Ings, Kane, Mitrovic. Mereka tiga-tiganya poinnya gokil. Kemarin Danny Ings pas lawan Tottenham bikin 2 gol. Jadi poinnya 11. Harry Kane, gila nih orang ya. Harry Kane 4 assist, 1 gol. Poinnya 21. Makasih Harry Kane ya. Tapi pas gue liat, kok nih yang ngegolin Son sih, bukannya Kane. Gue gak ada Son. Aduh, tapi Son gila sih kemarin Son nih. Gimana menurut lu, apakah Son the best Asian player ever apa gimana? Short aja. Saat ini ya. Saat ini ya. No, gimana? Best Asian player right now apa gimana? Gue setuju sih kalau Son tuh the best player in Asian for now ya. Karena memang secara ya prestasi, siapa sih yang ngalahin dia? Belum ada sampai sekarang. Iya, oke. Nah, terakhir nih pemain gue Mitrovic pokoknya. Kemarin lawan Leeds dia bikin 2 gol, tapi yellow card, cuman ya lumayan lah 12 poin. Jadi itu hasil poin gue nih, benchnya kan gak ngasih poin, jadi ya poin gue 94. Lumayan. Nah, yang lain mungkin Amar bisa nge-share hasil poinnya. Aduh, gue lupa poin gue berapa. Berarti ini dia. Enggak next aja. Berarti langsung next aja kita ke ini pemilihan timnya. Nah, ini kalau tim gua nih ya, gua bakal milih timnya, tim selection gua kiper tetap Matt Ryan. Gua kayak tadi gua bilang, gua milih kiper yang tim mediocre tapi sering nge-save, apalagi kalau lihat MU walaupun kemarin baru main sekali, cuman ya serangannya agak-agak gimana gitu ya. Jadi gua pasang Matt Ryan. Backnya gua pasang TAA karena gua tahu, gue juga nonton Arsenal lawan Liverpool tuh pasti scoringnya gede banget kan, match up-nya. Kalau gak salah dari 4 match terakhir tuh pasti lebih dari 1 gol tuh match-nya. Jadi kayaknya nih TA bakal assist. Ini yang gue yang sempet dilema ini nih, antara starting Mitchell atau Justin. Nah, masalahnya gini, gue Mitchell-nya ini kan lawan Everton ini udah nabrak sama pemain gue nih, ada Calvert-Lewin. Kalau Justin kan Leicester lawan City. Nah, City ini ketemu De Bruyne. Nah, gue masih bingung. Gue belum final sih sebenarnya line up gue. Nanti sebelum deadline kita bakal share line up final kita ya buat kita bertiga di Twitter kita, jangan lupa follow. Nah, emang sih Calvert-Lewin selama sama Ancelotti tuh jadi deadly striker banget ya. Cuman ini si Crystal Palace kalau gue lihat defense-nya lumayan rapet. Nah, jadi gue kayaknya sih bakal milih Mitchell ya. Kayaknya. Cuman gue masih research lagi, kalau misalnya ternyata Justin nanti kita share ya di Twitter kita. Terus satu lagi gue pasang Charlie Taylor, ini defendernya Burnley. Kenapa gue milih Charlie Taylor? Karena Southampton memang defense-nya kayaknya kepengaruh sama kemarin lawan Tottenham, kebobolan 5 gol, mungkin bakalan jelek. Dan kayaknya mereka bakal nargetin Danny Ings ya pas dia megang bola. Jadi kayaknya Danny Ings bakal turun mainnya. Nah, jadi ini 3 back gue. Terus midfieldernya gue pasang Salah. Salah tuh kalau lu taruh di bench itu lu dosa besar, Pak. Main FPL naruh Salah di bench itu dosa besar, kecuali dia cedera atau blank ya. Terus gue pasang kapten karena balik lagi alasan gue yang Alexander-Arnold
Liverpool lawan Arsenal tuh, iya nggak sih Mar? Sebenarnya Liverpool lawan Arsenal tuh poinnya apa scoringnya gede banget nggak sih? Suka bocor nggak sih? Mungkin akan ada banyak gol ya, karena kan ya Liverpool udah pasti mainnya menyerang. Gue juga berharap dari Arsenal nggak mungkin main parkir bus dan nggak ngasih perlawanan sama sekali. Jadi ya buat di match up sebenarnya oke ya, cuman ya siap-siap aja kalau lu pasang back di antara keduanya. Nah itu, maka resikonya emang ada, cuman ya namanya juga fantasy. Namanya Next gue masang Soucek. Kenapa gue masang Soucek? Karena Saint-Maximin cedera. Jadi gue masang Soucek. Cuman gue pas kemarin beli pemain itu lumayan banyak FPL manager yang suka sama Soucek pas zamannya kemarin tuh Antonio bikin hat-trick sama mainnya lumayan bagus, itu katanya Soucek yang kasih kontribusi banyak ke Antonio, jadi gue pasang Soucek. Ya ini sebenarnya buat gantiin Saint-Maximin aja karena gue gak mau hit point. Next gue De Bruyne, hasil jual dari Aubameyang ke De Bruyne. Karena lagi-lagi menurut gue De Bruyne itu motor serangannya City ya. Jadi gue pasang De Bruyne, tapi gue pasang kapten. Terus Harvey Barnes, nah ini yang tadi gue bilang Harvey Barnes, gue pasang starter. Next ini striker 3 gue, Calvert-Lewin yang tadi gue bilang karena sama Ancelotti dia berbahaya banget, jadi gue pasang Calvert-Lewin. Dan pastinya nih para manajer langsung pada impulsif beli dia, otomatis karena harga dia naik nih dari 7 juta jadi 7,2 nih sekarang nih. Tuh, price-nya 7,2 juta kan. Udah naik 2 juta. Ini juga ownernya udah 25% loh, gila. Jadi kalau gue sih saran main FPL jangan impulsif lah, karena FPL itu bukan sekali main terus ya. Ini maraton 38 match, masih banyak gitu. Sabar aja. Sabar. Next, ini Harry Kane lawan Newcastle, menurut gue bakal gacor dia, cuman tetap gue rule of thumb gue harus, kalau gue ya, gue tetap kaptenin midfielder udah gitu. Terakhir Mitrovic lawannya Aston Villa mungkin bakal diobrak-abrik sama Mitrovic. Jadi gue pasang Mitrovic. Dah, itu sih gol gue 3-4-3. Yang lain ada yang mau nge-share nggak? Lineup. Lineup gue nanti lewat Twitter aja kali ya. Oh, lewat Twitter aja. Nuan mungkin lewat Twitter aja kali ya. Iya benar. Oke, nah itu nanti lineup kita bakal post sekitaran, kan sekarang kan peraturan. Gue baru inget kan. Sekarang itu FPL deadline-nya 90 menit sebelum kick off match pertama. Musim kemarin 60 menit, sekarang 90 menit tuh. Buat para managers pasang alarm ya. 90, kalau bisa 2 jam sebelum match pertama selesai. Nah, sekarang kita langsung ke sesi yang mungkin kalian tunggu-tunggu nih. Saran-saran pemain gitu. Nah, ini Warkop FPL, siapa dong? Nyaranin dong pemain buat kita. Kan udah jelasin nih, kita udah panjang lebar ya. Buat week 3, nyaranin siapa aja? Nah, kalau pertama gua nyaranin Podence. Nah, pasti nggak tahu siapa Podence. Nah, Podence itu midfieldernya Wolves. Nah, dia kalau nih gua ada satu secret nih ya. Gua mau kasih beber kalian semua. Kalau misalnya kalian gak nonton match, kalian search di Google namanya Premier League Formations. Nanti ada hasilnya paling atas. Ini hasilnya nih. Nih, tuh. Lu lihat Daniel Podence ini startingnya dia itu tandeman sama Jimenez. Di FPL itu pastinya hampir seluruh FPL manager pada tahu nih rule of thumb-nya. Kalau pemain di FPL-nya midfielder tapi dia startnya jadi forward, itu udah wajib. Wajib. Pokoknya itu 2 tips and trick-nya main FPL. Kalau pemain di FPL dia defender tapi startnya jadi midfielder, ambil. Kalau di FPL dia midfielder tapi beneran dia main forward kayak Podence, ambil gitu. Kalau gue. Nah, ini Podence harganya murah banget, 5,6 loh, baru naik. Dia midfielder Wolverhampton. Kemarin dia nih 2 game dia kasih output assist. Jadi asisnya 2. Terus ini gue mau ngasih lihat ya. Ini dia udah mulai agak-agak analytical ya. Ini gue kasih lihat ininya. Tuh, heat map. Ini gue kasih heat mapnya perbandingan Podence sama Jimenez. Nih. Ini 2 sebenarnya heat mapnya agak-agak mirip. Gitu. Agak-agak mirip. Terus shotnya pasti otomatis lebih banyak Jimenez karena kan dia penyerang ya. Cuman Podence juga bikin 2 shot. Nah, jadi kalau menurut gua, kalau misalnya kalian nyari midfielder murah,
Podence deh, ambil Podence gitu. Nah, itu saran dari gue yang pertama. Yang kedua, Nuha katanya nyaranin Raul Jimenez. Kenapa Jimenez? Iya, jadi gue nyaranin temennya si Daniel Podence, tandemnya yang bakal jadi tandemnya dia, si Raul Jimenez, karena kalau dilihat dari 2 match awal ini, pas waktu lawan Sheffield United dan Manchester City, dia ngegolin at least 1. Iya. Even lawan Manchester City itu dia kalah, si Wolf ini kalah lawan City, tapi dia masih mencetak gol 1. Nah, karena itu juga gue masih berani untuk menyarankan kalau Jimenez untuk bermain at least bahkan nggak hanya minggu di game week 3 aja, bahkan sampai game week selanjutnya 4, 5, 6. Gue masih berani untuk menyarankan si Wolverhampton Wanderers ini, striker ini, karena menurut FDR atau Victor Difficulty Rating. Jadi Victor Difficulty Rating itu adalah proyeksi sebuah tim itu bagaimana tim ini akan melawan lawannya tuh, dia tuh bakal level kesulitannya, suksesnya bakal sukses atau enggak. Nah, ya, benar. Untuk Wolverhampton Wanderers ini, kalau gue buka di website fantasi, jadi kan kalau di website fantasi itu ada 5 kategori, ada 5 warna. 1 hijau itu yang hijau sama merah. Kalau hijaunya makin tebel, itu match-nya makin gampang. Kalau merahnya makin tebel, itu makin susah. Ya, nah, untuk Wolverhampton Wanderers itu sampai game week ke-7 itu hijau. Jadi kenapa? Jadi Jimenez ini akan lebih mudah untuk menyerang di game week sekarang, bahkan nanti sampai ketika melawan Crystal Palace itu ada kemungkinan si Jimenez ini akan tetap produktif mencetak gol at least 1. Nah, itu. Nah, karena kemudahan jadwalnya Wolf ini yang membuat gue berani untuk merekomendasikan Raul Jimenez. Oke, itu berarti dari Nuha nyaranin Raul Jimenez, dan gue juga nambahin dikit nge-support dari Nuha karena tadi gue milih pemain Wolverhampton juga, karena juga ini FDR-nya Wolverhampton tuh sampai 7, gila hijau loh. Gue juga kaget ini, wah makanya ambil Podence nih kalau midfielder ya, Podence. Nah. Mar, lu naranin katanya ini penyerangnya Leeds ya, Patrick Bamford. Kenapa Patrick Bamford? Chelsea itu. Jadi gini, Patrick Bamford ya. Patrick Bamford di Leeds itu, jadi gue mau coba rada analytical di sini. Expected goals dan expected assist-nya kalau digabungkan itu adalah nomor 2 setelah Matthias Clich. Oke. Sebenarnya Matthias Clich juga salah satu pemain yang direkomendasikan, cuman gue akan bahas Patrick Bamford specifically karena pesaingnya banyak. Jimenez, ada siapa tadi, Dominic Calvert-Lewin. Gue mau coba make the case for Patrick Bamford. Dia secara goal involvement-nya di Leeds cukup baik. Dia sendiri udah cetak 2 gol 1 assist. Sudah gitu tadi statistiknya untuk XG plus XA-nya, expected goals plus expected assist itu 0,41. Dia kedua terbanyak setelah tadi Matthias Clich. Terus udah gitu kalau lihat dari statistiknya kita lihat, oke. Nah, untuk statistiknya yang kita ambil dari Opta ini, sebenarnya kalau lihat ya, dia cukup banyak involvement-nya di kotak penalti ya. Shot on target di kotak penaltinya ada 2, terus udah gitu shot on targetnya juga 2, terus udah gitu apalagi nih, goal involvement-nya juga cukup tinggi. Walaupun expected-nya rendah ya, 57% expected rendah. Jadi ya kalau lu lihat angkanya expected-nya rendah, tapi dia selalu outperform that expected numbers gitu. Jadi kayak dalam situasi kalau mau diterjemahkan dari angka ke analisis, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang dia tidak diharapkan perform, Patrick Bamford always prevails, selalu perform. Dan kalau lihat di eye test di game kemarin Fulham, I think dia itu terlibat di 3 gol dari 4 golnya Leeds. Pertama yang dia draw foul di kotak penalti, kemudian jadi penalti, itu kan itu masuk assist.
kedua adalah di mana dia cetak gol dari dia lari di half space sebelah kiri, terus gitu dia cetak gol placing, itu keren banget. Dia bisa manfaatin back four yang rada naik, terus gitu dia maju, dia placing cetak gol, terus gitu di gol yang keterlibatan yang ketiga dia crossing buat siapa tuh pemain yang dari Portugal, gue lupa. Helder Costa. Helder Costa. Itu crossing dari sisi kiri, it was really great. Dan secara harga, ini nih yang paling penting. Secara harganya cuman 5,7 dibanding masih murah. Win yang udah masuk angka 7,2. Harganya murah, secara statistik teruji, dari eye test juga oke. So, kalau lu yang masih bingung dalam mencari striker, gue saranin ambil Patrick Bamford. Itu saran dari kita bertiga. Kalau gue tadi buat ini ya, rewind dikit. Gue Podence, Nuha tadi nyaranin Jimenez, kalau Amar nyaranin Patrick Bamford. Nah, jadi itu ending buat podcast Premier kita. Thank you banget udah nonton, thank you banget udah dengerin. Jangan lupa follow sosial media kita di Twitter di WRKP_FPL, di Spotify namanya WRKP ya, pokoknya di bawah, pokoknya lu follow semua. Jangan lupa YouTube-nya subscribe, klik lonceng sambil subscribe, biar nanti kita upload H-1 sebelum game week, langsung nonton. Kalau misal lu bingung mau siapa gitu, yang mau lu beli atau yang mau lu jual atau siapa, nonton kita. Jadi biar poin kalian gede ya. Contohnya ya poin gue lalu lihat aja 94 poin gitu loh. Ya udah gitu. Makanya mau poin gede enggak gitu aja udah. Gitu aja. Jadi udah itu aja. Thank you banget buat Nuha udah join. Yo, thank you. Thank you banget. Amar udah join juga. Thank you so much. Salam panah hijau, brothers. Yoi, salam panah hijau. Bener juga, salam panah hijau nih. Bener, salam panah hijau. Nah, jadi itu salam plastik banget tau gak sih? Iya, salam panah hijau ya. Bener. Nah, jadi thank you banget udah nonton, thank you banget udah dengerin. Last buat biar kalian langsung follow sama ini, jangan lupa nih Twitter kita di World Cup FPL nih, Twitter kita sama YouTube kita nih ya. Kita baru upload sih. Jadi yaudah, itu aja buat episode kali ini. See you episode selanjutnya dan salam panah hijau. Dah.